يا رسول الله قلبي يحبك، في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني. الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الإمام السيد أحمد بن عمر الشاتري في كتابه يقوت النفيس نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال الصيد والذبائح. الصيد هو المسيد والذبائح هو جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة ما يملك به الصيد. يملك الصيد بإبطال منعته قصدا ولا يزول الملك عنه بانفلاته ولا بإرساله. Seperti janji saya kemarin, mendekati Idul Adha, sudah kita bahas dari awal tentang masalah udhiyah, tentang masalah hayawan-hayawan yang sah untuk dijadikan kurban, juga sighat-sighat ataupun niat yang kita lakukan tatkala kita akan melakukan kurban sunnah. Sudah kita bahas sampai tentang masalah sunnah-sunnah tatkala kita akan menyembelih. Di antaranya disunnahkan untuk membaca basmalah, disunnahkan untuk membaca salawatu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan untuk mengarahkan al-madbuh juga ad-dabih, orang yang menyembelih juga orang yang hayawan yang kita sembelih untuk menghadap kiblat. Juga pun pula disunahkan untuk membaca doa setelah kita melakukan kurban. Di dalam niat kurban
itu berbeda dengan niat-niat yang lain. Niat kurban itu tidak harus qasdu syai'an muqtaranan bi fi'lihi. Yang namanya niat itu menyengaja sesuatu bebarengan dengan amal ibadah yang kita lakukan. Contoh, kita mau sholat, maka tatkala kita mengangkat kedua tangan kita harus istighdar, kita harus niat usalli fardhu dhuhri arba raqatin Allahu akbar. Tatkala alifnya Allah sampai barnya roknya lafal Allahu akbar, di situ harus ada niat dari mulai alif sampai roknya lafal akbar. Karena apa? Karena kalau niatnya sebelumnya atau sesudahnya, maka inda Syafi'iyah tetap tidak sah. Jadi masalan ada orang was-was, kita keluar dari rumah masing-masing, kita mau ngaji ya, sampai dibawa ke majelis ini. Kenapa? Karena dikhawatirkan tidak menjadikan betahnya Nabi Muhammad SAW. Juga majelis kita pisah, majelis kita satir secara tinggi. Dulu rada pendek, ada yang masukkan Abuya tolong satirnya rada ditinggikan. Kenapa? Karena memang betul-betul kita lagi menjaga. Kenapa? Karena saya tidak akan pernah menyia-nyiakan waktunya antum semua, menyia-nyiakan antum sengaja malam Sabtu malam Rebo ngaji, semoga pulang mendapatkan ilmu yang manfaat. Allahumma, dan hati kita saling berhubungan. Allahumma amin ya rabbal. Ini penting ya, jadi betul-betul fokus ya, ngaji fokus. Maka dulu Romo Ki Fuad Hasim itu kalau ceramah ada anak kecil suruh pada keluar, tidak boleh. Karena apa? Karena memang kadang-kadang mengganggu konsentrasi. Sebab syaitan itu akan berusaha gimana caranya untuk menggoda orang untuk tidak ngaji. Ya Allah, khair insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Arif qasidah, qasidah fardiyah. Biar lebih khusyuk dulu, kita dengarkan qasidah dulu ya, biar lebih tenang dulu, biar lebih adem dulu. Terus Allahumma salli wa sallim ya Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa nur والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذيل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملا كل النواهي نداؤه
أجب من تواله الهوى فيك وامض في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان فاق صنعا بناؤه بحكم الولاء جردت قصدي وحبذا موال نراها القلب منه ولاؤه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Biar hati kita tenang ya, sebab orang mau ngaji itu harus hatinya juga harus bersih, tempatnya juga harus benar. Memang dari awal tidak tahu, Buya nggak tahu apa, banyak sekali yang rada kurang seret. Jadi harus ditenangkan dulu, diademkan dulu. Sebab Syekhina wa Murabbi Rahina Mbah Maimun Zubair, beliau mengatakan jangan sampai, mohon maaf ya, tadi dari mulai pertama anak-anak itu hatinya Buya sudah tidak tenang gitu loh, sudah tidak fokus, sudah tidak nikmat. Maka ini sangat bahaya buat pribadi Buya, itu sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Akan sangat pengaruh kepada jamaah Ribat Nurul Hidayah malam ini. Maka pentingnya itu al-muallim wal muta'allim, itu yang ngaji dengan yang ngaji, yang mengajar dengan yang belajar, itu hatinya harus satu. Kalau sampai ndak truk, itu ndak masuk gitu. Kalau sampai ndak ikhlas, ndak masuk. Jadi ikhlasul muallim wa ikhlasul muta'allim, ini penting. Maka di majelis ini jam 10 sudah selesai. Kenapa? Jangan sampai ada di antara kita ada yang hatinya gelisah, kok kelamaan, kok ini, itu sudah ndak fokus, nanti kurang masuk. Maka tatkala Syekhina wa Murabbi Rahina Mbah Maimun, beliau mengatakan, satu, jangan terlalu keras dengan santri, jangan sering udah bikin kita marah ya dengan ini. Kenapa? Sangat berpengaruh, dikhawatirkan nanti muncul tidak ikhlas, muncul tidak tenang, muncul tidak khusyuk, tidak khudu'. Ini akan pengaruh kepada majelis kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah ridhai majelis ini, Allah senangkan, kita disenangkan dengan dipandang dengan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian kalau ngaji yang ikhlas ya, yang sebentar ngaji, fokuskan semuanya untuk ngaji, hindarkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan membahas tentang as-sayd, tentang masalah apa? Cara penyembelaian. Seperti biasa, Buya akan bandingkan dengan Kitabul Bajuri. Ammal hayawan al-ma'kuli al-bahri fayahillu 'ala as-sahih bila dzabhin. Kalau hewan-hewan hayawan yang hidup di tengah lautan ataupun hidup di air, maka di situ boleh dimakan. Fayahillu 'ala as-sahih bila dzabhin. Kalau sudah membahas ini berarti sudah tidak ada pembahasan cara penyembelaihan. Kenapa? Karena tanpa disembelih hewan yang di laut itu sudah halal. Ada yang mengatakan bagaimana hukum kotorannya, kotoran ikan-ikan yang cenderung ikan itu besar, kotorannya gimana?
apakah termasuk kotoran yang najis ataupun tidak. Sebagian ulama mengatakan kalau ikannya itu besarnya, lebarnya lebih dari 3 jari, maka terbilang ikan besar. Ada yang mengatakan kotorannya najis. Tapi sebagian juga ulama mengatakan selagi hewannya boleh dimakan, maka kotorannya tidak najis. Suatu saat saya pernah makan itu cumi-cumi, sontong ya. Itu kan keluar warna hitam gitu. Keluar warna hitam. Saya disodorin itu, saya suka, cuma masa pengajian makan sontong. Nggak lagi ceramah untuk ireng kabeh ya. Jadi monggo Bib, monggo. Saya aslinya seneng, cuma riben ya. Ini pun kemudian dia mengatakan halal Bib, sontong kan halal itu. Saya ngomong, siapa yang ngomong haram? Halal. Sebab yang namanya item-itemnya itu bukan kotorannya, itu senjata ikan tatkala dia untuk mengelabui hewan-hewan yang akan makannya itu. Kalaupun itu kotoran, sontong kan kecil, jadi hukumnya juga tidak najis. Bagaimana tatkala hewannya besar? Ini ribet juga, karena mohon maaf ya, nanti waktu kita menyembelih kurban itu biasanya akan muncul kotoran-kotoran. Contoh, saya lagi bersih apa kayak usus, wis bersih rumangsan, wis bersih, barang mandi sate, anak kotoran. Terus gimana Beb? Apa harus disuci semua? Kalau mau suci semua. Lah ribet Beb. Ya si pangan ora apa-apa. Tapi aja campur karo kuene ya. Ini hukumnya najis ya, walaupun tetap ada yang mengatakan serta lagi hewan yang dimakan boleh, itu dagingnya apa? Kotornya tidak najis, tapi itu dhaif ya. Nah, kalau hewan-hewan yang di tengah lautan, maka kita tidak mengenal penyembelihan. Kita tidak mengenal yang namanya harus menyembelih, tidak ada, nggak perlu semacam itu. Karena al-jarad as-samak wal jarad, belalang juga ikan, bangkainya hukumnya suci. Mau hewannya besar, mau hewan bentuk kayak apapun, walaupun hewannya ini ngeri. Apa itu hewan yang suka makan orang itu? Apa namanya? Yang kecil tapi rombongan itu, kan ada itu. Apa Beb? Firanda Pak? Firanda, bukan Firanda kai. Asalnya anak tukang mangan ya, tapi mangan akidah. Harus saya sebut nawonge. Apa Beb? Wiranda. Apa? Piranha. Habib Hussein ngerti. Nah itu kan padahal ngeri itu. Itu bisa membunuh itu. Atau hewan hiu ya, ikan hiu kan juga cengkremannya kurat. Dia kalau makan ngeri dia. Apalagi kalau mohon maaf sekali ada bau darah dia bunuh. Bagaimana hukum hewannya itunya? Tetap hukumnya halal. Walaupun hewan ini memakan hewan yang lain. Kalau burung tidak boleh. Kalau burung contoh ya, ada sebagian burung elang ada yang mengatakan tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena cengkramannya sangat kuat. Paruhnya juga ngeri. Itu ada yang mengatakan tidak boleh dimakan. Beb, burung dara juga cengkramannya kan kuat kan? Burung dara, sama burung dara. Masa orang tahu dolanan dara sih, kayak orang tahu cilik. Burung dara itu cengkramannya kuat, tapi tidak sekuat untuk membunuh. Kalau memang elang itu memang 10 km aja tahu. Coba 10 km kemana coba sekarang? Mungkin sampai Tegal ya. Itu dia tahu di situ ada mangsanya. Dan nanti akan dicengkram. Sebagian ulama kalau hewannya memang cengkramannya kuat, maka hukumnya tidak boleh dimakan. Tapi kalau hewan-hewan di lautan bentuknya kayak apapun, maka di situ boleh dimakan, kecuali hewan-hewan yang hidup di 2 alam. Dari mana kita taunya Beb? Kita tahu biasanya kan dari mulut ke mulut. Ada juga memang penelitian di Sarang niku, ulama-ulama Sarang, kiai-kiai Sarang pernah membedakan antara kepiting dengan rajungan. Antara kepiting dengan rajungan. Kalau rajungan
itu ditaruh di toples, nggak dikasih air, dia akan mati. Ternyata kepiting nggak mati. Maka sebagian kalau ulama sarang mengatakan kepiting hukumnya haram karena dia sendiri, tapi majelis ulama Indonesia hukumnya halal karena mereka memandang wallahu alam dari sisi mana, karena kepiting itu termasuk hidup hanya di satu alam, yakni hanya di air. Maka kalau kita mau beli makanan-makanan seafood ataupun yang semacam kayak kepiting, tanya dulu ini kepiting apa? Rajungan. Kalau rajungan, ya saya pernah satu saat salah beli gitu loh, sudah dapat rajungan, gimana ya dimakan? Saya punya pandangan tidak boleh, sebagian ulama boleh. Waktu saya tawarkan kepada orang, orangnya mau, tidak apa-apa, yang penting bentuknya bisa enak lah. Memang karena mendapat mengikuti pendapat yang memperbolehkan, hukumnya boleh. Apa ini? Bidammil wamal hayawan wama lam yungdar bidhammi awali ala adzakati kasyatin. Mana kacamatanya? Untung ada yang batuk loh. Atau hewan-hewan yang di situ tanpa apa di sini ya, di sini itu disembelih tanpa pakai kasyatin as-sayyi'ah wa khasyat ay bi ghari dhahabin syaridin qas'ani wal ghazal wa na'am wa inna mamsu syarih bisalati wa sunnahu ya'lam. Di sini menerangkan tentang hewan-hewan yang apa namanya ya, hewan yang tidak jinak, hewan yang tidak jinak. Hewan yang tidak jinak kan repot. Coba bayangkan, sampean mau nyembelih kelinci, kelincinya lari-lari, mau disembelih lari loncat sana. Atau hewan yang memang di hutan, hewan tersebut memang hewannya belum jinak, kayak misalkan ada kidang. Kalau memang kita tembak ataupun kita panah kemudian masih ada hayatul mustaqirrah, hayatul mustaqirrah itu gerakan-gerakan yang memang nyawanya sebenarnya ada, maka cepat-cepat harus disembelih. Maka di sarang itu kadang-kadang ya namanya anak-anak ya, ada yang rada apa ya, rada nakal sedikit lah. Orang di laut itu, pinggir laut rata-rata itu banyak kambing. Hampir rata-rata kalau di pinggiran laut, matalan punya pernah ke Indramayu, di situ banyak kambing. Begitu juga di sarang. Di sarang itu kambing itu bisa ratusan di pinggir kali, pinggir laut. Mereka tidak pulang ke rumah, mereka semuanya di laut. Kadang tapi subhanallahnya sang pemiliknya itu tahu, kambing saya udah waktunya punya anak, dia tahu dia. Cuma dagingnya tidak enak. Kenapa? Karena makannya itu enggak makan di sampah, makan kadang-kadang masya Allah beras santri dipangan. Jadi santri dulu kan pakai beras ditendang dong, tur. Kambingnya itu masuk ke dapur. Sampai subhanallah, ini cerita ya. Namanya santri kan kalau tidur, kalau di sarang itu tidurnya di musola. Musola itu sampai 100 anak, 200 anak itu tidur, sampai tidak ada tempatnya. Satu kamar itu sampai 30 orang, padahal kamarnya itu kayak pondok ribat kecil. Kalau santri ribat enak tidurnya di kasur. Itu masih ada yang betah ya. Jadi tidurnya di kasur, kalau sana enggak. Akhirnya suatu saat ada anak yang masya Allah kakinya kambingnya itu dibersihkan. Kakinya kambing itu dibersihkan. Terus apa? Kambingnya dimasukin ke musola. Malam-malam lagi pada tidur. Habis itu dilepas di musola. Ya Allah, kowe wedhus mlayu-mlayu ya medak sirah ya medak sirah. Udah kikir semusola ana sing tendang-tendangan gara-gara wedhus lepu. Karena ada lagi yang masya Allah teriak jam 2 malam, tengah malam, jam tengah 2 kita lagi sebagian lagi masih majelis ya, karena di sarang itu orang membawa diri sendiri karena pondoknya itu pondok orang-orang dewasa memang yang sudah harus berpikir gitu.
dan dengan karomnya Mbah Maimun Zubair ya. Jadi waktu itu kita malas belum tidur, lagi mubahasa, waktu itu lagi mubahasa tauhid sampai tengah 2 malam. Di bawah ada teriak kan mau bahasa Jawa Timur, ular, dikira ada ular gitu. Wah Allah, itu sampai pintu jebol, anak-anak teriak semua, sampai yang ada yang bikin Masya Allah dikira mungkin kiamat ya. Pegangan kursinya Yai Maimun nyari syafaat pakai kursinya dipegang terus. Jadi ada kisah-kisah semacam itu. Nah ini kadang-kadang ada yang sengaja, kan di sana pantura, kalau lagi Masya Allah kambing itu dilepas sama orang anak-anak muda ini, diambil terus suruh lewat ke jalan raya, hendak ketabrak bis gitu loh. Jadi kalau sudah ketabrak bis tidak ada yang mau ngaku. Kenapa? Karena akan disalahkan. Kayak wedusin apa kiri kan kayak ya kemarin kejadian sampai mau kecelakaan gara-gara wedusnya pada keluyuran. Wedus cerumut-cerumut ya, wedusnya keluyuran di pinggir, kan ada itu kalau dekat Benjaran itu di Ambo itu sana kan banyak kambing itu. Nah itu dilepas, akhirnya ketabrak. Tapi sebelum mati masih hayatul mustaqiro, langsung ambil pesuk potong. Kalau disembelih baru laporan, mau tujuh sampean ketabrak bis. Oh ya wis tak sembelih ya ora apa-apa, padahal ora ketabrak, memang dikusai ndak ketabrak ya. Allah. Nah itu gimana cara penjaga, gimana lagi kalau memang sudah masih hayatul mustaqirah, masih ada gerakan, masih hidupnya, maka harus cepat-cepat dipotong, disembelih. Nah di sini akan kita terangkan tentang masalah as-sayd. As-sayd itu sebenarnya buruan, maknanya adalah huwa al-masidu. Di sini katakan lal fi'lul ladzi huwa ma'na al-masdar. Wadz-dzabah ba'du jami'ah jam'u dhabihatin bi makna madbukhah. Jadi bermakna hewan yang disembelih. Isma'na man'atihi ini ay quwatihi bi ibtali man'atihi qasdan wala yazulu al-milku anhu bin filatihi wala bi irsalihi. Di situ juga bukan karena dilepas atau karena memang dirusak ya. Jadi tatkala orang ini beda, ini tentang buruan ya, nggak usah dibahas. Arkanu dzabhi bimakna al-indibah arba'atun, dzabhun wa dzabihun wa dzabihun wa alatun. Yang pertama dzabhun, penyembelihan. Dalam penyembelihan itu dzabhul hayawan al-maqduri alaih, yang memang boleh dipegang, bisa dipegang. Apa yang pertama? Qat'u khulqumihi wa mari'ihi. Hewan itu ada 2 urat, namanya khulqum wa mari. 2, 3 kalau kalau ayam itu 3, posisi sebelah kanan kiri tengah ada. Wa marinya itu posisinya itu di pinggir. Jadi kalau nyembelih ayam tidak boleh dari kayak nyembelih kambing. Kalau nyembelih kambing itu posisi langsung pres itu toh, tidak perlu diputar. Tapi kalau motong ayam dari atas harus muter. Kenapa harus muter? Biar hulkum dan marinya, urat ataupun otot yang ada di kanan kiri dan di tengah semuanya terputus. Semuanya terputus. Ada yang mengatakan, misalkan disembelih ucul maning gimana? Karena kadang-kadang ada yang ketakutan saking kencengnya itu ayamnya loncat masalah. Terus loncat deleng nadingin bawis. Nggak misalkan melayu nggak sembelih maning tidak ada masalah. Misalkan boleh putus berapa apa. Ya kan, kalau putus terprol aja tidak ada masalah. Yang penting kalau memang belum mati ya disembelih lagi. Cuma biasanya pernah satu saat itu di waktu saya di Giren ada ayam disembelih tidak mati-mati. Ternyata apa? Ternyata di uratnya itu, di ototnya itu, di uratnya itu ada batunya. Jadi apa arane ya? Darahnya tidak keluar, tapi posisi sudah terputus. Gimana caranya? Sudah dilihatin aja. Nanti kalau sudah mati dimakan. Kalau misalkan tidak mati-mati, ya sembelih maning orang apa-apa. Boleh ya, karena memang tidak. Loh sekarang tidak mati-mati sampai 2 hari. Pan priben sopan jenengan. Bib orang mati-mati bib.
Yes, gimana lagi terus mau mengatakan bahwa ini hewan haram? Nggak bisa. Masa hewan disyurib haram? Jadi kalaupun keputus aja hukumnya makruh. Jadi yang namanya hulkum itu apa ini di sini ya? Apa ini hulkum apa sih? Jadi otot yang majri nafsi, yang satunya majri dam, majri to'am. Jadi apa sih ceritanya angelong ke ayam itu, dengan ayam itu dijukut. Jadi yang namanya hulkum itu adalah keluarnya nafas, masa nafas ya, angin. Nah, angin lah. Jadi ruh itu di situ. Yang kemari itu to'am, panganan. Jadi kalau waktu nyembelih itu ada yang memang keluar makanan, ada yang memang bukan keluar makanan. Nah, itu tiga-tiganya harus hilang. Tiga-tiganya harus keputus. Wa dzabi khairihi qatluhu bi ayyi mahallin wa syartu al-qasdu. Yang kedua, penyembelihannya bebas mau kayak apa, dan syaratnya yang penting ada qasd untuk membunuh, untuk menyembelih. Contohnya apa? Kayak seperti ini, misalkan ada hewan-hewan yang qasdul ain awil jinsi bil fi'li. Falau saqatat madiyatun ala madwi syatin aw ihtaqad biha fandabahat aw istarsala jari bi nafsiha faqatalat aw arsala sahman la saidu faqatala sayyidan haramun. Di sini kalau memang ada orang sengaja melepas, maka tidak boleh. Sudah bisa disembelih tapi sengaja dilepas, terus buat kayak itu loh, apa namanya, yang itu orang tukang bunuh pakai itu apa sih ya, di Spanyol itu loh, yang ada banteng itu, matador. Wah, itu kan sampai mati itu sampai mati, ditusuk atas itu sampai mati. Seperti hanya menyembelih, mohon maaf ya, menyembelih babi. Maka babi itu buruk-buruknya hewan itu babi. Kenapa orang bisa disembelih? Kenapa Beb? Karena laka gulune. Babi itu udah punya leher dia itu. Jadi cara bunuh babi itu harus ditusuk-tusuk. Katanya mau siapa nyoba, naudzubillah min. Itu kalau darahnya ndak keluar semakin enak katanya. Ya Allah, babi semakin enak. Semakin ditusuk pakainya apa? Pakainya tombak ya, pakai besi yang panas, ditusuk-tusuk itu sampai mati, biar darahnya tidak keluar. Padahal bukan hanya umat Islam ya, orang non muslim pun mengharamkan babi. Cuma zaman sekarang mereka ngomongnya bukan babi biasa, tapi babi hutan. Yang diharamkan di Injil itu bukan babi biasa, tapi babi hutan. Padahal tidak diterangkan babi hutan atau babi apa, babi kota, babi apa kayak ternak. Iya, babi ternakan itu ya, ada yang diternak sama. Maka mohon maaf, ada orang non muslim yang selalu mengatakan sebenarnya yang mengamalkan ilmu Injil itu adalah orang Islam. Di situ tidak boleh minum minuman keras, di situ tidak boleh makan babi. Yang tidak boleh makan babi, tidak boleh minuman keras adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ini waktunya habis tadi buat itu sih ya. Ya Allah, eman ya waktu sebentar ngaji. Ya bukan pengajian akbar aja ya, rutinan. Kalau rutinan ya cara nang film sinetron ya. Terus jadi penasaran lagi, sambung lagi, jadi enak. Cuma sayang kalau sinetron ditunggu-tunggu, kalau ngaji sebenarnya harus ditunggu. Insya Allah yang hadir di sini semuanya menunggu malam Sabtu dan malam Rabu. Allahumma amin ya rabbal. Nah, kalau ada orang yang masih ngaji ya, dia lagi istiqomah ngaji, kemudian dalam perjalanan ngajinya beliau meninggal, insya Allah alamatul husnul khatimah. Maka ya bakhtak, beberapa ada jamaah yang aktif ngaji ke sini, masih aktif ngaji, kemudian beliau meninggal. Selalu kita hadiahkan Fatihah buat beliau-beliau yang pernah hadir di majelis ini, walaupun cuma satu kali, insya Allah akan kita kirimkan doa buat beliau-beliau. Allahumma amin ya rabbal